Kisah ini menggambarkan sisi kemanusiaan di balik dunia sepak bola yang seringkali penuh tekanan dan sorotan tajam. Di tengah kritik pedas yang datang dari berbagai arah, Harry Maguire menemukan kekuatan melalui pesan yang datang dari sosok yang tak pernah disangkanya, Sir David Beckham. Ketika Maguire berada di masa tergelap kariernya, dihujani cibiran publik dan bahkan menerima ancaman yang mengguncang kehidupan pribadinya, Beckham hadir bukan sebagai legenda yang menasihati dari atas menara kejayaan, tetapi sebagai sesama manusia yang pernah tersakiti oleh publik yang sama. Pesan Beckham, yang dikatakan Maguire sangat panjang dan penuh empati, menjadi pengingat bahwa bahkan idola besar pun pernah melalui fase rapuh dalam hidupnya. Beckham tahu persis apa yang dirasakan Maguire. Pada 1998, ia menjadi musuh publik nomor 1 setelah kartu merah melawan Argentina di Piala Dunia. Surat kabar Inggris menjadikannya kambing hitam, sementara di jalanan namanya dihina. Namun, dari situ Beckham belajar arti keteguhan hati, sesuatu yang kini ia teruskan pada generasi setelahnya, termasuk Maguire. Sebuah lingkaran solidaritas yang jarang terlihat di dunia sepak bola modern. Di sisi lain, dukungan moral itu menjadi titik balik bagi Maguire. Ia mulai perlahan bangkit, merebut kembali kepercayaan diri yang sempat hancur. Gareth Southgate tetap memberikan tempat untuknya di tim nasional, menunjukkan keyakinan bahwa nilai seorang pemain tak hanya diukur dari komentar publik, tetapi dari mentalitasnya menghadapi badai. Kini, di bawah arahan Ruben Amorim, Maguire tampil lebih matang, disiplin, dan berwibawa, sosok yang jauh berbeda dari pemain yang dulu jadi bahan olok-olok. Cerita ini menjadi cerminan bahwa sepak bola bukan hanya tentang gol dan kemenangan, tetapi juga tentang empati, perjuangan batin, dan keberanian untuk bangkit. Bagi Maguire, pesan Beckham bukan sekadar teks di layar ponsel, tetapi simbol persaudaraan antar generasi pemain Inggris yang pernah jatuh, lalu berdiri lagi dengan kepala tegak. Dan mungkin, di balik setiap ejekan dari tribun, selalu ada satu suara lembut dari sesama pejuang yang berkata, "Kau tidak sendiri." Harry Maguire kini bukan hanya dikenal sebagai bek tengah tangguh Manchester United, tetapi juga sebagai sosok kejutan yang kerap muncul di depan gawang lawan di menit-menit akhir pertandingan. Perubahan gaya bermain yang diterapkan oleh pelatih baru, Ruben Amorim, membuka ruang bagi Maguire untuk lebih eksploratif dalam menyerang. Ia tidak lagi sekadar bertugas menjaga pertahanan, melainkan juga menjadi senjata rahasia di kotak penalti lawan, terutama saat United sedang mengejar kemenangan. Dalam beberapa laga terakhir, publik Old Trafford berkali-kali dibuat terkejut oleh keberanian Maguire maju ke lini depan. Dengan postur tubuhnya yang menjulang, ia menjadi mimpi buruk bagi bek lawan setiap kali United mendapat bola mati. Sundulannya yang keras dan akurat kerap memaksa kiper melakukan penyelamatan sulit. Tak jarang pula, bola pantulan dari kepalanya menjadi peluang emas bagi rekan setim seperti Benjamin Sesko atau Bryan Mbeumo. Amorim tampaknya sadar betul akan potensi unik Maguire. Dalam taktik barunya, United seringkali bermain dengan formasi 3 bek yang memberi kebebasan bagi salah satu dari mereka untuk naik membantu serangan. Maguire menjadi pilihan utama dalam peran itu karena kemampuan membaca permainan dan keberaniannya masuk ke area berbahaya. Ia bahkan dijuluki striker darurat oleh rekan setimnya di ruang ganti. Salah satu momen paling berkesan terjadi ketika United menghadapi Liverpool di Anfield. Dalam kondisi imbang 1-1, Amorim menginstruksikan Maguire untuk maju ke depan di menit-menit akhir. Hasilnya luar biasa, Maguire sukses mencetak gol kemenangan. Lewat tandukan keras hasil umpan Bruno Fernandes pada menit ke-84. Stadion meledak dalam euforia, dan nama Maguire kembali dielu-elukan oleh fans yang dulu pernah meragukannya. Gol itu menjadi simbol kebangkitannya. Dari pemain yang dulu dihina, kini ia menjadi pahlawan di panggung terbesar Inggris. Setiap kali United buntu dalam menyerang, Maguire sering menjadi alternatif utama. Ia seperti magnet yang menarik perhatian bek lawan, membuka ruang bagi pemain-pemain cepat seperti Mbeumo dan Amad Diallo untuk menusuk dari sisi sayap. Keberanian Maguire untuk naik ke lini depan juga menunjukkan mentalitasnya yang tak kenal menyerah. Dalam wawancara pasca laga, ia mengaku bahwa dirinya siap ditempatkan di posisi manapun selama itu membantu tim. "Saya tak masalah menjadi striker di menit akhir. Jika itu bisa memberi kemenangan untuk tim, saya akan lakukan," ujarnya dengan senyum lebar. Performa impresifnya ini bahkan membuat para pengamat Premier League menilai Maguire kini tampil lebih bebas dan percaya diri dibanding 2 musim lalu.
Ia tak lagi terbebani kritik publik. Setiap aksi ofensifnya kini disambut dengan sorakan dukungan, bukan ejekan. Fans mulai melihat sisi lain Maguire, bek dengan insting menyerang yang tajam dan kemampuan membaca bola yang luar biasa. Di beberapa pertandingan, Maguire bahkan menciptakan peluang lebih banyak daripada para striker murni. Umpan-umpan panjangnya dari lini belakang sering memicu serangan balik cepat. Ia mampu mengubah situasi bertahan menjadi ancaman hanya dalam 2 sentuhan. Dalam situasi bola mati, pengaruhnya sangat besar, baik sebagai eksekutor sundulan maupun sebagai pemantul bola untuk rekan setim. Beberapa pelatih lawan mengaku frustrasi menghadapi Maguire yang kini sulit diprediksi. Ia bisa tiba-tiba muncul di depan gawang, lalu kembali ke pertahanan dengan cepat. Dia seperti tembok yang bisa mencetak gol, ujar salah satu manajer Premier League dengan nada kagum. Taktik Amorim yang memberi kebebasan dinamis bagi bek tengahnya terbukti efektif berkat keberanian dan pengalaman Maguire. Menariknya, para penggemar mulai membuat chant khusus untuknya, Maguire up front, you know it's done, menggambarkan keyakinan mereka bahwa setiap kali Maguire maju, selalu ada peluang besar bagi United mencetak gol. Chant ini sering bergema di Old Trafford menjelang akhir laga, seolah memberi sinyal bahwa momen penentu telah tiba. Di ruang ganti, Maguire kini menjadi sosok yang sangat dihormati. Rekan setim muda menjadikannya contoh keteguhan mental. Mereka tahu betapa kerasnya ia berjuang melewati masa-masa sulit. Kini, dengan senyum percaya diri, Maguire sering menepuk dada setelah mencetak gol, bukan untuk menyombongkan diri, melainkan sebagai tanda bahwa ia kembali percaya pada dirinya sendiri. Kebangkitan Maguire juga berdampak besar bagi atmosfer tim. Semangat juangnya di menit akhir menular ke seluruh skuad. Amorim menilai bahwa keberanian Maguire untuk mengambil risiko menjadi inspirasi bagi pemain lain. Dia bukan hanya bek, dia simbol keteguhan hati, kata sang pelatih dalam konferensi pers. Tak heran, banyak analis mulai menyebut Maguire sebagai latte game weapon, pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan ketika waktu tersisa hanya sedikit. Statistik mencatat bahwa 3 dari 4 gol terakhirnya dicetak setelah menit ke-80. Sebuah pencapaian luar biasa untuk seorang bek tengah. Dengan performa seperti ini, Manchester United kini memiliki dimensi baru dalam serangan mereka. Setiap kali laga menemui jalan buntu, para fans tak lagi menunduk cemas, mereka menatap ke arah Maguire yang mulai berlari ke depan, siap menciptakan keajaiban. Dari sosok yang pernah menjadi simbol tekanan publik, Harry Maguire kini menjelma menjadi lambang determinasi dan kejutan. Ia bukan sekadar bek, bukan pula sekadar pemain bertahan, ia adalah bukti hidup bahwa keyakinan dan kerja keras bisa mengubah ejekan menjadi sorakan kemenangan.